Jadi nggak bisa yang kayak lu matok harga jeder ratusan juta gitu ya, kayak tetangga sebelah gitu ya, enggak ya, enggak gitu ya. Itu mungkin ke tetangga sebelah naruh harga segitu biar gak kejual aja kalian. Harga sarang Vito nih S Predator menurut lu berapa? Kalau Vito di angka segitu, Justin di angka berapa? Alright guys, welcome balik lagi bersama gue Jis Pendi Sotkin. Saya ngobrol Blay. Kali ini gue berkesempatan mampir ke GH, tim yang hits banget nih, tim orang-orang hebat, yoi. Timnya star yang bukan star syndrome. Iya. Iya, Rija, apa kabar nih? Halo, alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya. Lolos ya kan dari final grup, ya kan? Alhamdulillah. Perasaan lo gimana? Kayak maksud gue satu season yang biasanya pada umumnya tuh kalau orang transisi, misalkan entah itu transisi punya member baru di timnya atau lu main di tim baru atau masuk tim baru, itu biasanya jadi season percobaan. Dimana season itu pasti season berdarah-darah. Tapi lu sendiri nih sama teman-teman Siren atau GPX ini mulus banget ya hasil. Apa yang bikin itu semua jadi achieve, jadi mulus? Apa emang playernya udah talented? Atau emang ini ada andil dari lu juga? Menurut? Ya, di sini yang bisa gue nilai ya. Di sini intinya gue menakodai player terhebat lah. Oke. Benar-benar player yang punya jiwa pengen menang itu besar gitu. Ditambah di sini gue nggak bisa pungkirin kayak ada sosok Justin ya. Dia shot caller menurut gue bagus banget, keputusan, inisiatif, feelingnya dia bagus. Jadi kayak gimana ya? Terus gue sebelumnya dari player, jadi gue tahu sisi mana yang harus gue kasih tahu ke player sebenarnya. Kalau dari segi mikro mereka udah bagus banget. Lebih kalau gue di sini lebih emang kayak ngasih ke opsi pilihan, mulai dari kayak strategi segala macam, sama lebih nguatin ke mentalnya. Karena kan kita bicara lagi kalau misalnya udah main di game itu udah bukan bicara strategi doang. Menurut gue mental itu nomor satu sih. Nah jadi kalau misalkan punya strategi bagus tapi mentalnya kurang, menurut gue nggak bakal jalan strateginya. Tapi seburuk apapun strategi, kalau punya mental pasti improve-nya bagus lah. Gue ngerti nih arahnya kemana. Berarti kesimpulannya menurut lu sendiri nih sebagai coach, kalau tim oke secara mekanik tapi nggak punya mental, itu pasti bakal ada aja kesandungnya. Tapi beda sama tim yang mekaniknya mungkin bisa dibilang biasa aja, tapi secara mental ada, itu hasilnya pasti bakal beda juga gitu. Hasilnya bakal beda juga karena mereka kayak improve lah gitu. Apapun itu bisa di-improve, strategi yang udah dikasih mereka bisa improve, bisa dikembangin lagi di game, dan itu menunjang banget ke performa mereka. Menunjang. Nah tapi kalau ngomongin mekanik dan juga mental, kita ngomongin mekanik dulu. 1-100 tim lu ada di berapa angkanya untuk mekanik? Menurut gua sama lah kayak tim-tim lainnya. Enggak bisa 1-100, let's be real. 1-100. Lu kan coach, lu jadi punya penilaian exact untuk tim lu sendiri. 1-100 mungkin anak-anak gua dia ada di 80. Di 80, kenapa nggak 100? Kalau 100 itu kalau udah juara. Kalau udah ada piala 100. Baru valid tuh ngomong gitu. Tapi kan lu ngomong 100 ada yang nggak terima nih. Enggak gitu. By data lah. By data ya. By data kita, by data. Tapi kalau ngomongin mental, 1-100 ada di berapa angka tim? Mereka punya mental di 90. Mulai tinggi lah berarti ya dalam artian. Mentalnya mereka gimana ya? Menurut gue ya balik lagi yang menunjang semuanya itu emang terlepas dari player yang punya mental yang kuat ditambah punya shot caller yang kuat menurut gue. Justin orang yang menurut gue shot caller sekarang yang bisa gue lihat bagus ya. Justin ini punya gitu. Justin ini punya the next lah gitu. Oke, di season ini one of the best tuh berarti ada di Justin. Justin. Nah, lagi banyak nih sama orang-orang heboh di luar sana, terutama netizen. Kalau ngelihat orang jago dikit predator gitu. Nah, lu kan juga punya predator nih di tim lu. Menurut lu predator ini sama si Justin ini, let's be real lagi, penting mana menurut lu, title predator atau title shot caller? Title shot caller. Tetap shot caller. Karena
dia udah bisa dapetin predator tuh mungkin karena ya semuanya kerjasama ya, terus juga mungkin dari arahan dari Shotcaller juga. Oke, ngerti gua arahnya kemana. Berarti itu kesimpulannya ya teman-teman ya, kalau ngomongin bagus mana predator atau si Shotcaller, kesimpulannya kalau menurut Riza adalah Shotcaller. Benar, karena rata-rata orang juga ngelihat kalau baik penonton tuh kan mereka suka yang kayak kill banyak. Jadi mereka nggak ngeliat sebenarnya di balik kill itu ada peranan Shotcaller itu penting banget, gimana caranya dia ngatur setupnya, ngatur rotasi segala macam, dan itu peranannya besar banget sebenarnya menurutku. Tapi orang-orang yang rata-rata ngeliat ya udah ini jago, udah gitu doang, sesimpel itu. Jadi nggak tahu kenapa banyak juga beberapa orang atau sebagian orang nilainya kalau orang jago tuh killnya selalu banyak. Selalu menyimpulkan orang itu jago apa enggak dari killnya banyak. Dari killnya banyak, benar. Bukan dari kayak misalkan satu keputusan ya bisa kill banyak. Orang itu harus ingat, ini keputusannya bagus banget nih dari Shotcaller-nya. Terus ditambah finishing dari si anak-anaknya ini mulus. Jadi semuanya itu punya peran gitu. Semuanya ada peran, nggak ada yang lebih dibandingkan teman-temannya karena as a team gitu ya. Benar. Terus juga yang nggak gue setuju juga kadang mungkin ada beberapa player ya yang mungkin dari sudut pandang gue aja, dimana dia ini bukan Shotcaller, dia tugasnya raser, tapi semuanya dominan dari komunikasi, pergerakan, dan menurut gue itu salah besar sih. Oh jadi ini relate. Gue sempat menemukan beberapa player bahkan yang udah di tim pro pun kadang dia kayak yang lu bilang gitu, dia raser tapi berisik nih. Berisiknya kayak berisik Shotcaller, tapi pas udah in moment ngeblank, bingung mau ngapain gitu. Iya benar, menurut gue itu salahnya di situ. Yang menurut gue kalau segi dominan komunikasi itu harusnya Shotcaller aja gitu. Shotcaller menurut gue harus yang paling dominan komunikasi itu Shotcaller. Yang lain itu pion menurut gue. Lu tinggal ngikut aja para dia. Shotcaller tuh adalah orang yang harus mendominasi dari segi komunikasi dan juga eksekusi gitu ya. Maksudnya lu keputusannya untuk ngeras atau mundur tuh itu Shotcaller. Benar. Jangan bergantung sama siapa yang di depan atau si raser nih. Gitu. Karena si raser atau sisanya ini menurut lu adalah pionnya gitu ya. Menurut gue pion aja, mereka pion aja gitu ya. Balik lagi ngerakin itu ya Shotcaller. Ibaratnya main catur, si Shotcaller ini yang main. Karena gini ya, gue ngeliat juga Justin Shotcaller, dia Shotcaller, tapi dari segi mekanik oke juga bang. Karena rata-rata nggak banyak ya, mungkin ada beberapa Shotcaller yang emang punya mekanik bagus, makro bagus. Betul. Tapi nggak banyak juga punya makro bagus, mekaniknya beban. Ngerti nih gue ngerti. Jadi sebenarnya secara mekanik dia udah nggak di level itu, tapi karena dia punya jiwa pemimpin dalam arti ngelit teman-temannya, tim itu masih ada, jadi masih ketolong gitu. Masih ketolong menurut gua. Nah, itu yang buat kenapa tim ini bisa strong, karena emang punya satu pilar Shotcaller itu kuat banget. Shotcaller kuat, mekaniknya juga masih ada. Mekanik kuat banget. Kuat banget. Ya bisa dilihat beberapa kali gua ngeliat ya, malah kadang kill yang banyak itu ya Justin. Bener. Justin gitu sih. Ya. Oke. Nah, ini juga sempet ditanyain dan masuk question box juga. Ini langsung aja ya kita exact tanyain. Kan kemarin lagi heboh tuh, ada yang bilang harga si A berapa, harga si B berapa. Ada juga nih, kan kita bikin question box ya kan. Ada yang nanya, harga sarang Vito nih S Predator menurut lu berapa? Dan nanti gue punya satu pertanyaan lagi. Lu mungkin jawab yang Vito dulu. Gue kurang tahu sih kalau gitu. Kasar aja, gambaran kasar dari Riza. Ini terlepas lu udah rundingin sama manajemen atau belum, tapi ini sudut pandang gue. Sudut pandang lu aja secara pribadi gitu ya. Dan ini bukan patokan khusus ya, bukan patokan pasti ya gitu. Kalau gue, menurut gue, kalau player itu bisa nilai dari harganya itu kita nilai dari data sih, kayak misalkan ini Vito prestasinya apa aja. Maksudnya udah masuk major berapa kali, terus penampilan konsisten apa enggak. Dan menurut gue untuk Vito ya mungkin main di sekitar udah di puluhan juta kah atau ratusan juta kah? Enggak, kalau ratusan belum menurut gua. Itu. Ya, ini Hanes ya. Hanes ya. Jadi enggak dilebih-lebihin, enggak dikurang-kurangin. Benar, itu juga maksud gua dia ketolong sama exposure-nya. Oke. Jadi kembali lagi angka hanyalah angka gitu ya. Dan setiap penilaian orang tuh beda-beda. Beda-beda ya. Dan tujuan lu ngomong angka di angka segitu
pasti lu punya pertimbangan juga gitu ya. Tapi kalau namanya orang punya penilaian tentang Vito lain, itu urusan orang lain gitu. Benar, ya. Ini menurut pandangan gua aja ya, karena kan balik lagi gua nggak tahu manajemen nentuin harganya berapa, terus mungkin ada tim lain mau nawarin berapa nggak tahu. Ini kan cuma sudut pandang gua, karena gua ngeliat kalau player item mungkin untuk ratusan itu bisa dihitung berapa orang doang sih, karena emang udah terbukti dari prestasi konsisten dia juga. Konsisten, oke. Karena Vito dibilang maksudnya masih muda dan achievement juga boleh dibilang juga masih dihitung jari juga. Benar. Jadi nggak bisa yang kayak lu matok harga jeder ratusan juta gitu ya, kayak tetangga sebelah gitu ya, enggak ya, enggak gitu ya. Itu mungkin ke tetangga sebelah naruh harga gitu biar gak kejual aja tuh ya. Oh iya. Karena kan kalau kita ngomongin kalau prestasi bisa konsistennya bisa jadi prestasi dari tim, prestasi dari individu. Oke. Itu jadi relate, jadi mungkin harganya bisa meledak, itu pasti wajar. Dan itu sah-sah aja kembali ya. Mungkin didorong juga, mungkin dia punya channel YouTube yang besar, Instagram yang besar, TikTok yang besar, jadi itu makin meledak lagi harusnya. Dan itu kembali lagi sah-sah aja. Kita di sini nggak mempermasalahkan itu kemahalan atau kemurahan, nggak gitu. Ini cuman mempertanyakan. Dan pasti manajemen kalau ngeluarin uang buat beli player pasti udah dihitung jauh-jauh gitu. Betul. Keuntungannya apa aja, terus worth it nggak gitu. Itu pertanyaan dari netizen tadi tentang Vito. Gue lebih pengen nanyain Justin. Kalau Vito diangkat segitu, Justin diangkat berapa? Justin menurut gue main di sekitar 80 sampai 100 ya. Wih, oke. Bentar. Biar gue tebak. Menurut gue, kenapa lu bisa berani naruh di angka segitu? Karena tadi yang sempat akhirnya gue realize dan gue sadar juga adalah di Indonesia, terutama di scene pro, nggak banyak yang bisa jadi shot call yang benar-benar pure shot caller dengan baik dan konsisten. Iya, itu yang jadi peran shot caller penting banget juga. Sehingga dia juga punya tanggung jawab yang besar juga buat timnya segala macam. Makanya itu shot caller harusnya emang player yang harus apa ya, nilai plusnya banyak lah gitu. Jadi kalau dijual harusnya bakal gimana ya? Berarti gini, yang gue tangkap dari Coach Riza adalah angka value dari seorang shot caller nih harusnya emang besar gitu ya. Terlepas raser lu siapa, support lu siapa, pokoknya yang paling tinggi itu kalau misalkan kita ngomongin value ya si shot caller gitu ya. Oke. Adapun kalau misalkan kita mau bicara ini ya, kalau misalkan emang by data. Bukan by data, by apa sih namanya, roll. By roll, oke. By roll kalau bisa gue lihat bukan berarti kayak raser support tuh nggak penting ya. Shot caller kan lebih penting juga tuh, maksudnya penting banget. Harusnya mungkin kalau misalkan dari segi pembayaran ya. Kita ngomong pembayaran harusnya mungkin shot caller lebih besar gitu. Oh ini sebuah opini baru nih. Opini gue aja gitu. Cuman gue unpopular opinion berarti. Gue nggak tahu ya, jujur gue nggak di sini, gue nggak pernah nanya gaji player gue berapa segala macam. Gue nggak mau tahu itu karena itu privasi, dan menurut gue di sini cuma ngejalin apa yang jadi kewajiban gue aja, udah gue jalanin. Gue nggak pernah mau tahu gaji mereka berapa segala macam, nggak pernah tahu. Tapi menurut gue baik sudut pandang gue harusnya shot caller itu harusnya pembayarannya lebih besar sih. Ibaratnya nanti nih, let's say ada prize pool, terus lu dapetin prize poolnya, misalkan berapa gitu. Nah, pembagian persenannya yang paling besar menurut seorang Riza itu ada di shot caller. Oke. Itu ya. Fix, no debat. Kalau kita ngomongin sudut pandang orang, kalau ngomongin pendapat orang, itu hanyalah sebuah pendapat, bukan sebuah statement yang tanpa kritik dan tanpa tanpa sanggahan gitu. Iya, benar. Lu boleh berpendapat, boleh punya pendapat lain di kolom komentar, boleh juga sertain alasan juga gitu kalau seandainya lu punya pendapat lain, dan itu nanti jadi bahan obrolan yang menarik gitu ya buat diobrolin gitu. Ini juga bisa kita lihat kelas anak-anak ini ya. Kalau bisa gue lihat ini emang panggung liga pertama mereka. Benar. Di divisi 1. Divisi 1 ya. Ya. Dulu sebelumnya divisi 2. Enggak, pernah waktu itu Master Divisi 1 itu pernah ya mereka main, Bang. Oh iya, pernah. PVT ya. Jadi tapi belum sama Vito kan? Belum sama Vito, itu tapi cuma Justin ya. Nah, itu dan ini mereka mulai lagi di season 4 ini ya. Oke. Dan menurut gua dengan pencapaian run up, dengan maksudnya poin grup yang nggak jauh beda ya. Dan kemarin cuma perkara Boya doang gitu ya? Perkara itu kan poinnya sama tuh, perkara Boya. Jadi kami dapat 17 poin, IoT 20 poin, dan di situ harusnya orang-orang bisa ngeliat kayak mana ini tim berkembangnya dan jiwa besar jiwa pengen menang itu besar banget. Ya, dan itu grup lu bukan grup
bukan grup kacangan anjir, itu tim kayak IOB, RRQ. Nah, benar kan sudah sendiri lah ya. Gimana kalau udah ngomongin panggung offline udah bukan ngomongin jago lagi, tapi gimana caranya lu ngatur mental, ngatur konsisten lu, terus evaluasi yang bagus, jadi itu bisa nunjang poin lu. Nah, ini ngomongin mental nih ya, Bang Riza nih. Mental menurut Coach Riza tuh seperti apa sih? Apa mental cuman bacot doang gede nih di mic gitu kan, paling kenceng, paling toksik itu mental? Apa mental tuh lebih karena kayak di offline, tingkah laku lu, gerak-gerik lu? Mental tuh yang kayak gimana sih menurut lu yang diperlukan untuk seorang pro player? Menurut gua mental pertama itu kayak lu harus siap dalam kondisi terburuk apapun itulah. Gitu. Terus juga mental yang bagus dari tim itu juga player yang bisa ngasih kritik plus bisa ngasih saran. Oke, jadi bukan cuma lu ngekritik atau mungkin biasanya kan yang udah-udah kalau lagi worst case atau lagi kejadian hal buruk terjadi cuman lu gini blaming. Tapi nggak ada solusi. Benar, tapi nggak ada solusi, dan itu juga itu salah satu. Terus ada lagi kayak ada mental, kalau mental player di offline tuh harusnya bisa jet misalkan ya, kalau misalkan dari match 1 dia tuh suntep, itu kalau nggak ada salah satu player yang bisa ngebangun mental, ngebangun motivasi, itu bakal buat kesannya bakal kayak gitu terus bang. Jadi harus ada orang kayak yang ngeboost mentalnya gitu, masih bisa, masih ada 5 match mungkin. Jadi ayo kita masih semangat, masih bisa. Jadi saling nyemangatin, saling percaya, itu sih mental yang buat jadi juara tuh itu. Mental tapi tetap yang gue tangkap adalah jangan cuman ayo masih bisa, tapi lu bikin mistake yang sama juga. Iya benar. Nah, kayak gitu ya. Iya, jadi itu balik lagi. Misalnya satu matinya karena apa? Mungkin bisa diskusi sama coach walaupun punya waktu sekitar 2-3 menit. Kalau di major, kita kasih tahu, udah harusnya player itu udah tahu, udah. Terus juga dari situ kita reset lagi. Ayo kita saling percaya masih bisa. Oke, itu yang lu dapetin di Siren Gepex ini. Iya. Dan lu lihat anak-anak nih secara mentality mantap. Mentality mereka mantap. Makanya di sini gue menopang lah gitu. Menopang mereka juga. Jadi bukan berarti pure murni karena gue nggak juga, karena emang gue punya player hebat yang pengen banget juara. Jadi gue lu kebantu juga lah ya dengan apa yang udah lu punya, yang bisa lu tuangkan dieksekusi sama anak-anak dengan baik, ya itu hasilnya gitu ya. Ya itu hasilnya, dan akhirnya semua keputusan yang udah gue kasih itu membuahkan hasil lah gitu. Jadi nggak kayak gue ngatur sana sini tapi hasilnya nggak taunya zong. Tapi gini, kalau ngomongin ngatur sana sini, lu tipikal coach yang otoriter gak sih? Yang kayak dalam artian kalau gue maunya A ya lu A, jangan lu malah B, lu gitu nggak? Atau lu malah kayak menurut gue better A, tapi kalau ternyata di in game lu harus B, bebas terserah lu. Lu tipikal yang menyerahkan itu ke si in game leader atau lu tetap harus ikutin komando gue lagi?